Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali rekan-rekan mahasiswa semua pada mata kuliah riset operasi pada minggu ke-8 ataupun sesi ke-8. Pada minggu terakhir ini atau sesi 8 ini kita akan membahas mengenai materi game teori dan dasar-dasar integer programming. Game teori merupakan teori matematika yang digunakan dalam keadaan persaingan, baik itu dalam bentuk pertandingan, dalam bentuk peperangan, ataupun persaingan bisnis maupun hal-hal lain pada umumnya. Game teori ini menggunakan pendekatan secara abstrak. Mengapa? Karena angka-angka yang digunakan ataupun materi-materi yang digunakan pada teori ini sering sulit untuk didapatkan. Game teori secara umumnya itu membahas mengenai bagaimana suatu pihak bisa memenangkan suatu persaingan ataupun pertandingan dengan memilih strategi-strategi yang sudah ada. Jadi, sebagian besar game teori ini membahas mengenai two-person zero-sum games atau persaingan yang melibatkan dua pihak, sehingga hanya ada dua pilihan hasil, yaitu menang ataupun kalah. Yang menang mendapatkan hasilnya, yang kalah tidak mendapatkan sama sekali. Jadi bagaimana suatu pihak bisa memenangkan suatu persaingan antara dua pihak ini menggunakan strategi-strategi yang sudah ada. Lalu selanjutnya kita juga akan mempelajari tentang dasar-dasar integer programming. Integer programming itu mirip dengan linear programming atau program linear, namun perbedaannya itu hanya pada hasilnya, yaitu kalau program linear bisa menghasilkan atau bisa menggunakan angka-angka pecahan ataupun desimal. Namun pada integer programming ini hasilnya itu harus berupa satuan yang sudah bulat. Misalkan satuan bulat itu pada benda rumah, satu rumah, dua mobil, bukan setengah rumah ataupun seperempat mobil. Jadi pada integer programming ini hasilnya itu harus dalam bilangan yang utuh ataupun bulat. Nah, baik, materi pada sesi ini yaitu dapat diakses pada pustaka digital Universitas Terbuka, yaitu dengan kode BMP Riset Operasi EKMA 4413 modul ke-9. Baik, selain itu juga tidak lupa dan tidak bosan-bosannya untuk selalu kami ingatkan pada rekan-rekan mahasiswa semua untuk selalu aktif dalam berdiskusi, karena sesi diskusi juga memiliki penilaian. Dan juga rekan-rekan dapat berlatih mengerjakan soal-soal yang sudah ada pada menu latihan. Baik, sekian dari saya. Selamat belajar kepada rekan-rekan semua. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.